kamu itu beneran stres. Dan kamu itu harus hati-hati. Banyak-banyakin sholat. Kalau perlu kamu ke dokter. Supaya kamu tuh gak gila. Whatever you want to say. Yang penting, my pretty girl is come back to me. Aku mohon sama kamu Dul, jangan laporin aku ke polisi ya. Kalau sampai polisi itu tahu aku besan kamu Dul, kamu ya akan malu. Dan juga anakku Wahyu Subuh, dia juga pasti akan malu Dul. Siapa yang bayarin biaya rumah sakit aku sama Wahyu ya? Astagfirullahaladzim. Kamu tuh bikin aku kaget tau gak? Ya kamu mau kaget kayak apa juga, tetap aja cantik. Lah, jangan mikir kejauhan. Ya, di sini kita semuanya sama. Sama-sama nuntut ilmu. Dan permusuhan itu nggak pernah dihalalkan dalam Islam. Semua karena cinta. Dong kita nyanyi satu lagu lagi. Sekaligus kita meresmikan band kita yang bernama Ini takkan aku lupakan semalaman dengan gadis impian banyak bintang. Tumben. Apa kamu bilang tadi? Kamu bilang apa? Kamu bilang aku tumben? Kalimat tumben kamu itu mengartikan kalau kamu itu udah seuzon sama aku. Serba salah kamu. Baik salah, jahat salah. Maunya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, Allah memberikan kita nikmat begitu banyak, termasuk nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Kita akan membahas tentang mulut kita dan juga tentang hati kita. Bagaimana agar seimbang antara mulut dan hati berkata-kata yang baik, insya Allah. Lihat di sini, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, maka berkata-kata baiklah atau diam. Subhanallah, hanya ada dua pilihan. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dua pilihan apa itu? Berkata-kata baik atau diam. Al-kalimatut thayyibatus shadaqah. Berkata-kata baik adalah sedekah. Tentunya kita menjaga perkataan. Ada yang dikatakan 4 kata-kata untuk bisa menjalin ukhuwah dengan baik. Apa itu 4 kata sakti? Yang pertama apa? Kata maaf. Kata maaf. Ketika kita ingin menegur seseorang, maka ucapkanlah kata maaf. Maaf ya sayang ya, di sini sedang ada di kelas. Jangan tidur, maaf ya. Maksudnya apa di sana? Kok kita yang minta maaf padahal dia yang salah, dia yang tidur. Tapi kita berusaha untuk berkata sopan santun. Maaf ya, di sini kan di kelas ya. Jadi pikiran jangan kemana-mana, harus fokus. Ipin Upin makan sambal terasi, kalau gitu saya ucapin terima kasih. Gitu. Ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi cara menegur dengan kata maaf. Yang kedua adalah kata permisi. Jadi ungkapan kata permisi pun juga mengungkapkan bahwa ia memiliki sopan santun. Ketika ada orang banyak kemudian dia ingin lewat, maka tundukkan sedikit badannya kemudian bilang permisi. Kemudian juga ketika kita melewati gang, bilang permisi ya. Ada orang di sana, mungkin ada ibu-ibu atau ada mbak-mbak, ada mungkin ada engkong-engkong di sana. Kita bilang, "Kong, permisi ya Kong ya." Iya. Itu engkongnya senang sekali. Kenapa? Karena dia mau menyapa. Kita pun juga seperti itu. Tidak hanya kata maaf, tapi juga permisi. Kemudian apa? Yang ketiga,
ketika kita ingin sekali meminta bantuan orang lain, ucapkan tolong. Tolong, ini hal sepele, tapi itu menunjukkan sopan dan santun. Tolong ya, nanti saya mau pergi. Kemana? Saya mau pergi ke luar negeri, ke Jerman. Tapi pakaian saya ditinggal, takut nanti hujan. Tolong ya, nanti kalau misalnya saya pergi kemudian hujan, tolong diangkatin ya. Mau nggak kira-kira? Mau. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita menyuruh, saya mau pergi ke luar negeri, nanti kalau hujan, angkatin ya. Mau nggak? Angkatin ya? Oh, siapa yang mau? Gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat. Ya nggak? Harus apa? Harus memiliki bahasa sopan dan santun. Pertama maaf, kedua permisi, ketiga tolong, terakhir apa? Terima kasih. Ketika kita menerima hadiah atau mendapatkan satu jasa, kemudian kita ungkapkan, oh terima kasih, itu orangnya senang. Walaupun ketika yang dikasih, ya dikasih brosnya murah banget, kita juga bisa beli yang lebih bagus, ya dikasih hadiahnya, ya cuma segini saya juga bisa kok misalnya dapat dari yang lain yang lebih bagus lagi. Tapi jangan lupa menghargai orang lain dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Bisa? Insya Allah itu merupakan kalimat sopan dan santun. 4, yang pertama maaf, yang kedua permisi, ketiga tolong, keempat terima kasih. Daun saga beli di Cisaat, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Oke semuanya, sekarang siapkan bukunya, pensilnya atau pulpennya, kita tulis apa yang ada di papan tulis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu ingat nggak sama perempuan yang waktu itu balikin handphone kakakmu pas kita mau pulang dari rumah sakit? Kamu kenal nggak sama dia atau mungkin kamu tahu rumahnya dia? Oh, Laras. Aku sih nggak tahu, Mami. Aku nggak tahu rumahnya di mana. Soalnya kan aku kenal sama dia di rumah sakit doang sama Junior. Emangnya kenapa? Iya, jadi kemarin itu ibu sempat ada obrolan sama si Naila untuk ngembaliin uangnya dia. Soalnya ibu selama ini mikirnya biaya rumah sakit kakak kamu itu yang bayarnya Naila. Tapi dia bilang bukan dia yang bayar. Tapi emang aneh juga sih Mami kalau emang dia yang bayarin. Kecuali apa? Kecuali dia yang nabrak Naila sama Junior, Mami. Wah, Bu, enak apa ya? Apa sih ini? Iya, pagi-pagi, pagi-pagi sudah minum susu. Rasanya kayaknya enak nggak sih susu itu? Untuk itu susu coklat kayaknya enak banget. Aduh, mananya gue belum ngasih biaya logistik lagi. Bapakku juga cuma ngasih pisang tok. Enak mau susunya, Cok? Oh, enak loh, Cuk. Manis. Ambil buat lo. Oh, buat aku? Iya, udah ambil. Beneran buat kita nih? Ambil. Apa-apa. Udah minum aja habisin. Alhamdulillah. Dia emang bener-bener apa namanya? Baik hati. Iya. Jujur dan tidak sombong. Yo, so pretty girl, men. Oh, pretty girl. Si itu cewek dong. Emang baik hati itu apa? Pretty boy. Oh iya, emang pretty boy. Udah habisin aja. Thank you pretty boy. Alhamdulillah, amin. You look so seri, men. Ya, dan Ini gue duluan. iya. Bismillah. Bener? Wah, Udah lama. Habisin yong. enaknya tiada terkira susu coklat rasa saripati encing gondel. Enak banget emang. Assalamualaikum. Mau susu nggak? Kamu pucet lo belum pernah minum susu. Kalau kagak habis ini bagus. Oh ini. Rasanya kenyang ya. Kayak mau tidur. Jup. Kok ada yang aneh ya, Jup ya? Apaan yang aneh?
Apa? Kenapa? Perutku tuh kayak ada yang ngerus gitu. Dasar perut desa. Apa ususku kaget ya? Itu namanya. Iya. Kok kamu duluan? Aku tuh. Double. Gue mau lagi. Ya, tuh jangan ditengke nanti ususnya ikut loh. Kok suara kentut lu fales? Besek. Siapa yang ngunci sih? Rusak lagi. Rusak. Aduh. Kenapa sih, Jang? Yang gue udah limit, Yang. Bodoh, cuma aku tuh udah ngotol-ngotol kayak gini, udah ada yang bucuan gini loh, aduh. Kenapa, Jang? Kok jadi kayak bau gini sih? Bau busuk, habis makan apa? Oh, perasaan aku tuh nggak makan apa-apa, Sang. Aku tuh tadi cuman minta susunya Sopo Junior tuh loh, aduh. Tapi ini bukan gara-gara susu. Orang susunya enak kok kagak asem. Aduh. Kenapa nih? Yakin. Tak cari kunci dulu. Cari dulu kunci. Bentar. Buang aku. Ada rasa. Aku sama waktu kok. Batu gede desa ini tetep isi gebelet tuh ya ampun. Cuk. Lah. Wah, ini Cuk. Aku nggak jadi kamar mandi lah. Aku mau ganti celana aja lah. Aduh. Kok jadi teman-teman aku yang kena tuh? Aku seneng deh kita bisa kumpul lagi bertiga kayak gini. Tapi kalau aku udah suka. Dikira aku ndak apa? Terus kamu ngapain ngubarin sama kita? Bukan aku yang minta ya. Ingat tuh. Kok kalian malah jadi berantem kayak gini sih? Hei cewek kampung. Astagfirullahaladzim. Nenek mau ngancam apa lagi? Kamu tuh udah berani ya sama saya ya? Hah? Lebih tepatnya aku udah bosen sama ancaman-ancaman nenek. Cewek kampung, jangan mentang-mentang grandpa sama tante Nada ngebela lo, terus lo bisa jadi seenaknya sama kita. Berani kayak gitu. Selama kami masih ada di sini, hidup kamu itu gak bakalan akan senang. Ngerti kan? Grandma. Kayaknya yang harus keluar dari pondok ini Grandma deh. Soalnya menurut aku tempat ini gak cocok buat Grandma. Terutama buat lo. Kok kamu ngomongnya gitu sih sama Grandma? Grandma ini nenek kamu.
Grandma cuma mau bilang ya, dia itu nggak pantas buat kamu. Iya Junior, yang pantas buat lo itu cuma gue. Yang pantas buat gue cuma my pretty girl. Kamu lihat kan? Aku pakai peci buatan kamu. Wahyu, kamu tuh harusnya ikutin semua peraturan di pesantren ini. Dan coba rubah akidah kamu. Kamu nggak boleh sentuh aku. Kamu juga nggak boleh memaksakan diri kamu. Aku heran ya sama kamu. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah bisa berubah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kita cuma jalan-jalan kok. Iya Grandpa, kita nggak ngapa-ngapain kok. Loh, memangnya ada apa ini? Zahwa. Wong aku nggak nanya apa-apa, kamu dari mana kok? Cuma aku mau ngomong sama Jennifer. Jennifer, kamu ini ngikuti Grandma terus. Jalan ke sini, jalan ke sana, nggak ada kegiatan. Wong kalau orang gak ada kegiatan itu biasanya tuh hal-hal yang buruk yang ada di pikiran dia. Bagaimana kalau kamu yang kasih kegiatan? Mau nggak? Wow, ini jalan buat gue buat deket sama mereka lagi. Gue harus bisa nih. Bye-bye Nenek Alay. Apa itu Grandpa? Pasti menarik banget. Ah, menarik. Gini, kamu kan masih usia muda. Usia sekolah, usia belajar. Mau nggak kamu nyantri di sini? Oh, so funny, Eyang serius mau nyuruh dia nyantri di pondok ini? Aduh, Eyang, better kalau dia tuh dirukiah dulu deh, biar setan-setannya tuh hilang dalam dirinya dia nih. Astagfirullahaladzim, kamu ini gimana, mau nggak? Ya udah, kalau gitu kamu pikir-pikir dulu. Kalau kamu memang betah di sini, kepengin lama di sini, ya udah. Bagaimana kamu pikirkan saran dari Grandpa, yo? Ayo. Waalaikumsalam. Grandma, please help me, I don't want it. Dengar ya, Grandma itu bukan grandmanya kamu kan? Grandma! Grandma! Nay, kamu kenapa sih kok marahan lagi? Ya aku marah, aku sebel aja. Itu kan namanya nggak sopan, Gin. Aku nggak tahu deh. Kan setiap perempuan itu pengennya punya seorang imam yang benar-benar baik buat nanti. Kalau dia, ya juga sih. Dek, kan aku pernah bilang sama kamu, Dek. Kalau laki-laki itu akan menjadi seorang imam nantinya. Ya, dia memang bisa hafalan 5 ayat surat pendek itu. Tapi aku yakin, Dek, dia itu nggak pernah ingat sholat, apalagi melakukannya. Jangankan itu, Dek, pasti dia nggak bisa azan. Hey, what are you talking about, man? Tuh kan, Dek, diomongin udah datang. Perasaan tadi pagi lo baik-baik aja deh sama gue. Tapi sekarang lo kenapa kayak gini di belakang gue? Oh, gue tahu. Jadi maksud lo baik-baikin gue, lo pengen deket sama my pretty girl gitu, ya? Hah? Nggak bakal bisa. Aduh, udah. Kalian tuh bukannya udah sekamar. Aku masih aja nggak akur. Iya. Karena kita mempunyai hati yang sama, Dek.
Seperti yang aku bilang tadi, Dek. Percuma kamu itu mencintai seorang laki-laki, tapi laki-laki itu nggak bisa menjadi imam, Dek. Ya, kalau misalnya aku sih, sholat adalah kewajiban yang harus aku lakukan, Dek. Kalau dia, Dek, jangankan sholat, Dek. Azan aja pasti dia nggak bisa. Nggak bisa kan kamu kan? Azan. That's easy. Lu nggak ingat apa yang kemarin-kemarin, ha? Hafalan 5 surat pendek. Lu kalah sama gue. Apalagi azan. Kamu dengar ya? Hafalan surat pendek anak kecil, anak kutil juga bisa kali. Ini azan loh. Di dalam masjid didengar oleh seluruh seisi pondok pesantren Darussalam ini. Jangan itu deh. Yang penting kamu berani aja deh. Berani kamu azan. Berani deh. Gitu aja deh. Dan kalau misalnya kamu menerima tantangan dari aku akan apaan, ha? Lama banget ngomong doang. Duh, kayak gitu aja lama banget sih. Udah deh, mendingan gini ya. Biar adil, mendingan kalau misalkan Mas Junior bisa azan, berarti Asar harus gendong Mas Junior keliling pondok ini. Tapi kalau ndak bisa, berarti kebalikannya. Mas Junior harus gendong Asar. Tuh, gimana? Adil kan? ditambah dia harus mijitin aku sebelum bobok dan dia nggak boleh tidur di atas alias tidur di bawah di lantai. Siap-siap kamu buat gendong aku. Assalamualaikum Dedek Nila. Salam. Yang benar-benar gila loh. Gimana Pak Le? Hah? Cakep kan Pak Le? Keren kan Pak Le? Bejojo Bismalep. Luar biasa. Bagus, Growang. Tampaknya agak ribet deh, Growang. Masa cari pasangan hidup harus lewat sini, Growang? Astagfirullahaladzim, nampaknya Pak Le ini belum mengerti Facebook toh. Jadi begini Pak Le, Facebook itu hanya mengenalkan cewek-cewek kepada Pak Le, teman-teman aku yang di Amerika Pak Le. Astagfirullahaladzim, Growang. Berarti ini sudah jelas lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya, Growang. Wes lah, nggak usah mengada-ngada. Tampaknya sampean ini ingin mengajarkan aku hal-hal buruk. Hapus saja, hapus. Astagfirullahaladzim, semua itu kan tergantung dari pandangan Pak Le. Kalau kita memandang Facebook itu dengan sisi negatif, itu akan menjadi negatif Pak Le. Cuma kalau Pak Le memandang dari sisi positif, insya Allah akan menjadi positif Pak Le. Alah, banyak cincong sampean, Growang. Tampaknya zaman sekarang itu sudah edan. Masa mencari pasangan hidup itu ribet betul. Harus lewat sosial media dan lain sebagainya, Growang. Wes lah Pak Le, daripada kita ribut nggak jelas Pak Le ya, mendingan kita nyanyi aja gimana Pak Le? Oke, kebetulan Pak Le ini dapat inspirasi baru. Pak Le akhirnya menerjemahkan sebuah lagu yang berhubungan dengan Facebook juga, Growang. Dahsyat itu Pak Le, apa? Dahsyat. Judulnya itu Nenek-nenek main Facebook. Wah, bagus kita Pak Le. Main kan Pak Le? Nenek-nenek main Facebook, nenek-nenek main Facebook. Aduh, ya Allah. Tengok melintir perih kayak gini, ya Allah. Ini kenapa kita kayak begini nih? Aduh. Jangan sariin juga. Kenapa sih? Kayak orang habis lari 7 keliling gitu. Mending kalau lari 7 keliling. Ini namanya sakit 7 keliling. Aduh, bodoh juga Pak Brodar. 7 kali ganti celana dalam. Kesel gantinya Cuk. Lorat, plutrak, plutruk. Gue paham. Emang kalian kenapa? Salah makan? Atau salah minum? Minum, makan kan kita Masa sih? Masa dia tega bener sama kita? Nah iya aku ya, tapi aku juga nggak yakin kalau dia itu yang melakukannya Cuk. Iya.
mentang-mentang kita CS-nya Mas Bro. Iya, jangan-jangan dia tuh ngerasa kita itu CS banget gitu loh sama. Wah, tapi kalau gitu caranya, men. Wah, itu kagak laki banget, men. Oh. BC tau nggak? BC apa? Banci. Sebenarnya tuh ada apaan sih sama kalian? Please tell me, gue mau tahu nih. Apa? Kita harus menyelesaikan semuanya, Cuk. Bener. Kagak bisa kita diemin kayak begini nih. Biarin aja. Itu tandanya kalau my pretty girl sayang sama gue. Ya kan? Tapi kamu nggak bisa azan, Wahyu. Aduh, aku heran deh sama kamu. Hey Junior! Hey guys, what are you doing guys? Kalian pasti bolos ya? Kok nggak masuk kelas sih? Entar lo gue bilangin Eyang lo ya. Apaan sih? Ini kan lagi jam istirahat, wah. Kita udah bolos. Ada apaan sih? Ada apaan? Jadi gini ceritanya. Mas Wahyu sama Asar itu lagi mau ngadain kompetisi azan. Kalau misalkan Mas Junior bisa, berarti Asar harus gendong Mas Junior keliling pondok ini. Tapi kalau misalnya Mas Junior itu nggak bisa, berarti sebaliknya, gitu. It's okay. Dia kalau ketahuan masuk ke berlebihan, kadang nggak berhenti malahan seharian. Ntar kalau ada lalat masuk, terus ke cowok masuk kan nggak enak. Kasihan saudara gue. Jadi ntar gimana? Kita tetap lanjutin kan? Belajar azannya, ya kan? Wah, itu kasihan hidungnya nggak bisa nafas loh. Jadi emang harus diginin biar berhenti. Gini ya. Kita ambil obatnya. Assalamualaikum. Mereka itu lucu ya. Ini pahit banget tehnya nih. Baby Sur. Ini teh apaan sih? Pahit bener rasanya dah. Iki teh kok pahit yang luwih broto wali teh iki. Pahit yang ngetek. Kalau kata orang ya, kalau kamu lagi sakit perut kayak gitu, lagi mencret-mencret kayak gitu, minum teh pahit itu cepet sembuh loh. Masa sih? Emang bener? Beneran deh. Yang, Yang, Apa, Marni? kok awakmu gak ngejak aku tukaran sih gara-gara aku ngekei teh terlalu pahit? Walah Marni kamu tuh kok sudon gitu toh Mar. Aku tuh udah bersyukur gitu loh. Udah dikasih teh ya walaupun pahit tapi ya tetap tak syukuri. Karena ini pemberianmu gitu loh. Ya toh, aku sudah bersyukur banget pokoknya. Masa aku udah dikasih teh, aku masih marah-marah sama kamu? Nak yurailo toh ya. Bener Aduh, pokoknya aku tuh udah janji, aku tuh nggak akan marah-marah lagi sama kamu, ya, dan nggak akan benci sama kamu. Titik. Tumben. Apa jangan-jangan di hatimu sing paling terdalam iku wis timbul rasa-rasa perasaan ning aku. Tresno ning aku. Aduh. Aku ki male emang Marni ku emang wis tercantik diisi pondok pesantren ini iki lho. Dadine aku ora kaget lawakmu seneng ning aku. Tapi ora sak mimpi yo. Soalnya apa? Rupamu ambek rupane Mas Ganteng iki waduh bagaikan endi tekan Sabang sampai Merauke. Jadi kowe kok ora usah ngimpi yo. Aja sampai aku kecintaan kon amit sama Jabang Bayi, ngerti ora? Duh Gusti, paring ono sabar. Iki ono lembut kok lambene kaya ngene iki to ya ampun. Alah. Jan kudu piye? Sabar ya Yong ya. Aduh, teh pahit. Yong, Cuk. Oke. Kan dari mana aja tuh nggak kelihatan seharian. Gimana perutnya masih sakit apa enggak? Ah, kamu usah ditanya kayak begitu, sakit lah. Murus. Lagian kalian itu pada ngapain tuh? Ngambil susunya Junior. Itu aku yang ngasih, sengaja aku kasih dia. Aku masukin obat pencahar supaya dia itu mencret-mencret.
Kalian pada geragas banget sih. Pada kayak orang kelaparan, tau gak? Kayak orang gak pernah kasih makan. Jadi lo. Loh kok jadi kayak nyalain aku tuh? Walah Sar. Bikin jan trembelane tenan kok Sar. Yen tak pikir-pikir, kekancan karo kowe iki tansaya suwe ra tansaya apik ning malah tansaya ambyar. Ngerti ra? Ramutu. Jelei. Rumangsamu iki gojek ngono apa? Lorone iki bercanda ngono apa? Nyok. Loh, yuk, Jep. Semakin lama perjalanan kamu tuh semakin keterlaluan, tau gak sih? Astagfirullahaladzim. Makanya nilaiku rasa ngambil awakmu. Hah? Biasanya endingnya itu aku selalu ketawa-tawa sama mereka. Sekarang jadi kayak gini ya. Aku salah opo sama mereka coba. Kok jadinya semakin lama aku ini jadi semakin sepi toh. Jadi merasa kesepian. Run, bukan Bapak nggak mau mengizinkan kamu ambil cuti. Soalnya kalau kamu nggak ada, sopo sing mengawasi pondok ini? Kan Najib itu belum kembali. Encih Pak Kiai, saya juga paham dengan keadaan pondok pesantren Darussalam. Tapi mohon maaf, nyun pangapunten sebelumnya Pak Kiai. Sepertinya saya ini memang sedang butuh waktu untuk istirahat, untuk menenangkan diri Pak Kiai. Karena beberapa hari ini saya tidak bisa konsentrasi untuk bekerja Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Run, kamu masih memikirkan Menita? Cih Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Run. Kalau niat kamu itu baik, insya Allah Gusti Allah itu maha mengetahui, maha mendengar. Bu, kamu jangan gelisah seperti ini, Run. Gak baik. Kan kamu sering mengatakan kepada para santri, kalau kita ada persoalan, mau kita serahkan kepada Gusti Allah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Mestinya kamu juga seperti itu. Cih Pak Kiai, insya Allah saya akan berusaha Pak Kiai. Nah, yang Bapak mau tanya sama kamu, dengan kedatangan Naila kembali ke pondok ini, Wahyu Subuh Junior gimana? Apa udah mulai belajar lagi? Dan masih juga mengganggu nggak? Nyun pangapunten Pak Kiai. Bukankah Mas Junior itu memang sudah akrab dengan yang namanya hukuman dan pelanggaran Pak Kiai? Hati lo, kamu jangan ngikutin Najib. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai ini sukanya gitu loh, bikin saya tambah ngedrop saja loh Pak. Ya wes, matur nuwun ya Ron. Iya Pak Kiai. Oke Pak, saya pamit dulu kalau gitu. Oke, monggo. Matur nuwun Pak Kiai. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aduh Junior, itu namanya komat. Nih, lu kalau azan itu mesti dipanjangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Lu masa gue cewek tahu sih? Lu lupa waktu TK? Oh itu komat ya? Salah dong. Yaudah ajarin dong Nela. Contohin. Ya, udah, kalau misalkan Mas Junior nggak bisa, mendingan Mas Junior minta ajarin aja sama Pak Kiai. Gimana? Enggak usah. Ngapain sih? Itu kayak nggak tahu aja sih. Ini namanya modus cinta. Udah biarin aja, Naila yang ngajarin. Oke. Iya. Depan lo. Fix. Gimana? Fix. Setelah iso nrimo aku. Oh ya, Ngucup. Maaf, kesini sebentar. Depan? Ada apa, Nay? Aku boleh minta tolong nggak sama kalian? Tolong apaan? Wahyu kan ditantang lagi sama Asar. Kalian bisa nggak ya nolongin dia, ajarin azan?
Yong, ini adalah saatnya kita membalas asar maghrib. Aku Oyong dan dia Ucup akan siap membantu Wahyu Subuh Junior dalam melawan asar maghrib dalam kompetisi azan di masjid nanti. Kami akan siap membantu Wahyu Subuh Junior. Kan yang asar maghrib, kami siap membantu Wahyu Subuh Junior. Oyong, Ucup, makasih ya. Gue sama Nela aja udah cukup kok. Kamu nggak konsen sih. Ngapain sih ajak dia? Lihat aja, Nay. Kamu akan menyesal karena udah nyuruh aku balik ke kamar ini. Nanti kalau Mbak Aisyah datang terus masakan kita belum kelar itu dia makin teriak-teriak iku lho, Sur. Oh iya, astagfirullahaladzim. Au. Aduh. Oh iya, Kak Sur. Aku kok lupa, padahal kan kita juga bisa tenang-tenang kan, tapi kenapa aku jadi parno kayak gitu ya? Emang. Mari. Oh, Miki apa garuk-garuk kayak naik munyok kayak gitu? Apa sih? Ini tuh semua gara-gara kamu. Ya kan aku cuma nabrak, kok nyambung-nyambungnya jadi gatel-gatel kayak gitu? Mar, kamu udah mandi belum sih? Enak aja. Ya wes lah, jangan-jangan dia yang belum mandi makanya garuk-garuk kayak gitu. Bisa jadi ya. Wow, fenomena baru. Apa ketabrak langsung gatel-gatel? Berarti kamu ajaib. Apa? Ngandung umpan. Grandma, masa aku jadi santri sih? Aku nggak mau, Grandma. Aduh Jen, itu tuh bukan urusannya Grandma ya. Tapi itu urusan kamu, Grandma nggak ikut campur ah. Tapi Grandma, kalau sampai aku nggak ada kegiatan di sini, pasti Grandpa sama Tante Nada nyuruh aku pergi. Ya itu derita kamu dong, bukan yang derita Grandma. Oh gitu. Oke, fine. Kalau gitu aku bakal ngomong sama Grandpa sama Tante Nada. Apa yang kita lakuin selama ini? Buat apa juga aku nyimpen-nyimpen? Kalau toh ujung-ujungnya aku diusir juga dari sini. Jen, sini ah. Kamu tuh ya, Grandma tuh cuma bercanda. Kamu gak usah marah gitu. Tenang aja, kamu tetap di sini. Dan kamu nggak usah jadi santri. Lagian lucu juga lagi kalau Grandma manggil kamu tuh ya santri sok bule kampung. Iya kan? Tapi Grandma bakal bilang sama Grandpa kan, kalau aku nggak mau jadi santri di sini.
ngomongnya ya? That's good, Nenek Alay. Just do it, or everything will be fine. Gimana kalau yang itu, Pak Le? Hah? Nehi. Nehi. Ah, ini aso ini, Pak Le nih. Tuh, hah? Ini pas. NG keluar. Apa NG, Pak Le? No good. Astagfirullahaladzim. Ini baru karakter Pak Le. Tuh, itu gimana Pak Le tuh? Tuh. Astagfirullahaladzim, Keruak. Ibu Ustazah itu tidak pantas karo aku, Keruak. Dia itu lebih tua, Keruak. Beda jauh umurnya karo aku. Wes lah, Keruak. Tidak usah ngarang-ngarang sampean itu. Wes lah Pak Le, gak usah banyak memilih. Kalau muka Pak Le itu kan sekarang lagi masa tenggang Pak Le. Jadi Pak Le itu nggak bisa memilih kriteria cewek yang mana Pak Le. Pak Le itu sekarang cukup mendekatinya, pepet dia, tembak, langsung ke rumahnya, ke penghulu. Gitu Pak Le, gak ada langsung pacar-pacaran gitu. Astagfirullahaladzim. Wes lah, Keruak. Pusing aku, Keruak, ngadepin sampean. Gini aja, Keruak. Daripada kita ribet-ribet, Keruak. Kebetulan aku juga ini mendapatkan suatu inspirasi yang sangat bagus, Keruak. Aku punya daya hayal ini kan cukup tinggi, Keruak. Jadi dalam waktu seketika aku bisa menciptakan lagu-lagu baru, Keruak. Ini untuk fans-fansku di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Main kan, Bang? Main kan. Nenek-nenek naik motor, nenek-nenek naik motor, itu namanya pembalap. Nenek-nenek naik motor, nenek-nenek naik motor, itu namanya pembalap. Ngaput-ngaput di jalan, ngaput-ngaput di jalan. Prit, 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 prit. Stop! Tangkap polisi. Maaf, Nek. STNK sama SIM-nya mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aduh Junior, kamu tuh kalau azan itu harus fokus, latihan azan itu harus fokus. Ayo toh, kamu tuh harus. Aduh, Mas Jun, lu kan punya tim sukses yang hebat-hebat kayak gue sama Oyong. Nah, lu tuh harus menang dari Mas Bro Asar, dah. Iya dah. Terus gimana nih sekarang? Nah, pokoknya kamu tuh harus ini loh, fokus. Fokus kamu itu harus menang Junior. Iya. Ini loh, pernafasan ya, ini. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang itu beda no. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi ada perbedaan. Gitu loh. Bisa kagak? Coba dong. Ayo coba. Coba sekali lagi. Ayo coba lagi. Iya, come on Junior, you can do it my brother. Ayo dong. Ya Allah, dia jauh dari sempurna. Dia jauh dari apa yang aku inginkan sebagai seorang imam nantinya. Tapi kenapa hati ini yakin kalau itu dia ya Allah? Atau lagi, lo harus begini, tangan lo harus ditaruh di kuping supaya lo bisa ngatur. Posisi azan itu tidak tangannya metenteng, tapi ini ada mic. Terus gini. Oke? You know that? Duh Junior, lo tuh jangan main-main dong, yang bener deh. Iya, kayak Oyong dong. Jago. Ini mic-nya nih. No, dimarahin aja lo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang. Oke.
Sudah cukup. Kita udah lumayan loh. Bagus itu untuk kapasitas junior itu sudah bagus banget. Ya toh? Ini apa-apaan toh? Oyong sama Ucup malah bantuin Junior buat azan. Seharusnya mereka itu ada di pihak aku, bukan di pihak lawan. Kok jadi pengkhianat gini toh? Awas ya kalian nanti ya. Ya mungkin sekarang itu waktunya lo untuk introspeksi diri ya. Kenapa sekarang teman-teman lo itu ngebantuin orang yang lo bilang ngerebut sesuatu dari lo. Dan bahkan lo juga benci sama gue. Karena mereka itu sama kayak kalian. Lo kalau ngomong tuh hati-hati ya. Kalian itu kan ada Naila juga. Sar, bentar lagi tuh mau Ramadan. Jadi lo bersihin tuh ya kotoran-kotoran yang ada di hati lo tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia maha besar, dia maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pondok Aren bareng si kembar santriwati yang keren-keren, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, subhanallah, senantiasa kita iringi nafas kita, ibadah kita, semuanya lillahi ta'ala. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Alhamdulillah. Karenanya hari ini kita akan membahas tentang bersyukur. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, la in syakartum, seandainya ketika kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum, tapi apabila kita kufur, inna adzabi, bahwa sesungguhnya azabku, kata Allah, la syadid, amat sangat pedih, amat sangat berat. Subhanallah, sehari saja minimal 3 bersyukur pada Allah. Pertama apa? Syukur itu kita anggap tidak biasa, tapi luar biasa. Contohnya apa? Kok kita anggap syukur ini nggak biasa tapi luar biasa? Contohnya kayak gimana sih? Ketika kita bisa makan dengan bebasnya, makan apa saja, kita bisa merasakan manis, pedas, asam, asin, pahit, tapi nggak dengan orang yang sakit. Maka kita anggap itu amat sangat luar biasa. Makan buah atep anget-anget, hidup kita mantep banget. Kedua apa? Anggap apa yang Allah berikan ini adalah anugerah yang besar. Apa itu? Anggota tubuh. Komplit semuanya? Alhamdulillah. Mata Allah berikan juga sempurna. Kaki juga, tangan juga. Subhanallah. Karenanya anggota tubuh kita pergunakan dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, semuanya lillahi ta'ala ibadah. Ketiga, syukur dalam hal apa? Ketiga, jangan lupa ketika kita ingin menanamkan rasa syukur kita, katakan kepada diri kita, hati kita, atau dalam lisan kita, ucapkan masih untung. Coba diucapkan, 1, 2, 3. Masih untung. Masih untungnya seperti apa? Kok Abang Untung dipanggil-panggil? Masih untung. Contohnya, ketika kita nggak punya mobil, lihat orang punya mobil. Ya, alhamdulillah masih untung saya punya motor. Itu orang sebelah punya mobil, oh nggak apa-apa deh. Alhamdulillah masih untung kok. Bisa? Orang lain punya motor, kita nggak punya motor. Alhamdulillah masih untung saya punya sepeda. Dan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 4 syukur. Yang pertama apa? Bersyukur secara lisan. Jadi ketika kita bersyukur, ungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua apa? Bersyukur dengan hati. Dibarengi dengan hati kita pun juga bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dalam hati ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian apa? Yang ketiga bersyukur dalam perbuatan.
Tidak hanya lisan, hati, tapi juga bersyukur dalam perbuatan. Mata kita kalau bersyukur gunakan dengan yang baik. Tangan kita bersyukur gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat, insya Allah. Yang keempat, gunakan fasilitas yang bersyukur ini semata-mata lillahi ta'ala. Contohnya ketika nanti Gina menjadi seorang presiden. Atau mungkin presidennya masih presiden di PKK. Atau mungkin presiden masih tingkat ibu-ibu majlis taklim pemimpin. Alhamdulillah. Daun salam manggah jarot, salam fastabikul khairat. Apa fastabikul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Hai, nggak di sini. Lo tuh makin belagu aja. Lo pikir gue tuh deketin lo karena gue pengen godain lo gitu? Gak, gue tuh kasihan aja karena lo tuh nggak punya temen. Terus kamu ngapain ikutin aku? Kamu mau ngeledekin aku kalau aku ini nggak punya teman, aku ini sendirian ya? Gak usah. Kamu inget ya, mungkin teman-teman aku itu lagi hilaf. Ya biasalah, manusia itu mempunyai saat tertentu ketika iman dia sedang turun dan lemah. Maka syaiton rojim merasuki seperti kakak kamu itu. Oh itu, kayak begini nih. Sudah pakai jilbab, tapi kelakuan minus dan gak mengerti syariat Islam dan kelembutan hati. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cewek brutal. Allah, jangan jodohkan aku sama dia ya Allah. Habis badanku ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Udah, cukup. Gue bosen. Kok bosen sih piye tah? Hah? Kamu tuh kalau bosen nanti kalah harus sama Asar gimana yo? Ayo latihan lagi yuk. Iya, ngegendong Mas Bro itu berat loh. Asar itu berat loh. Iya. Udah gampang, ntar gue belajar sendiri gak bisa kali. Udah, gue nyontohin. Nggak usah. Udah. Gue denger Oyong udah cukup pusing. Apalagi lo. Astagfirullahaladzim. Udah. Bentar. Kalian berdua ini kan CS-nya Asar ya? Terus ngapain lo belain gue? Harusnya lo tuh belain Asar. Ini nggak sesuai cerita deh. Piye yo? Yu. Wahyu. Cara menceritakannya itu gimana ya? Soalnya kalau diceritakan itu pasti panjang dan lebar. Ya, tapi ya whatever lah. That's your problem. Tapi menurut gue, kalau sahabat itu nggak seharusnya saling mengkhianati kayak gini. Dan seharusnya nggak saling ngejauh kayak gini. Kalau ada sahabat yang ngelakuin kesalahan, ya menurut gue itu wajar dan persahabatan. Tapi jujur ya, gue iri sama persahabatan kalian. Ibu sudah memeriksa tugas-tugas kamu selama kamu tidak ada di pondok pesantren ini. Alhamdulillah, Ibu rasa tidak ada yang banyak tertinggal dan kamu bisa menghadapi semuanya dengan baik. Insya Allah, nanti kedepannya pun juga akan lebih baik lagi. Alhamdulillah, makasih Ustazah. Ya, Naila boleh Ibu memberikan nasihat sedikit, berbicara sedikit boleh? Ayo Ustazah. Santriwati yang lain, boleh kalian pergi dulu, lebih awal pergi ke perpustakaan ya? Iya, Bu. Karena Ibu ada perlu dengan Naila. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Ustazah, mereka berdua ini sahabat saya. Ya udah, oke.
Ibu hanya ingin memberikan nasihat pada kamu. Ibu ingin memberikan saran pada kamu. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Kami mas sama muslimah harus bisa memberikan saran untuk bisa meningkatkan amal ibadah. Yang pertama, ibu pingin kamu dan juga sahabat-sahabat kamu bisa menjaga diri, kehormatan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, harga diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya bernilai ibadah. Kedua apa? Fokus. Tujuan kita datang ke pondok pesantren ini adalah untuk belajar, tholabul ilmi, tidak ada yang lainnya. Karenanya tolong bisa diseimbangkan antara hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang membawa kemudorotan dengan hal-hal yang penting, yaitu belajar. Insya Allah. Mengerti? Ibu tahu perasaan kamu dengan Wahyu Subuh Junior seperti apa. Begitupun juga sebaliknya. Tapi tolong, ini di pondok pesantren. Tugas kita adalah tholabul ilmi. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Fanada matu uqbal lima yatakasal. Bersungguh-sungguh dengan belajar, jadikan ini semuanya jihad. Jangan sampai ada penyesalan. Khawatir nanti dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mulai dari pandangan mata, kemudian dari bicara, kemudian sampai nantinya kepada hal-hal yang bisa mengatakan I love you, you love me, tidak. Ibu pingin kamu lebih fokus belajar. Karena kenapa? Penyesalan datang di akhir. Alhamdulillah kamu sudah balik lagi pondok pesantren ini, itu sudah merupakan berkah untuk kita, rahmat untuk kita. Tapi jangan sampai nantinya mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah, tolong dijaga itu semuanya ya. Baik Ustazah, insya Allah saya nggak akan melakukan hal-hal yang buruk. Ya, insya Allah. Ikan lohan, ikan piranha, mudah-mudahan kalian menjadi wanita yang soleha. Amin. Amin Ustazah. Ayo kita lanjut lagi untuk bisa ke perpustakaan. Sudah teman-teman udah menunggu di sana. Ayo. Ya, Ustazah. Ayolah. Puas-puasin deh Nay kamu deket sama Mas Junior sekarang. Oh lihat aja, endingnya kan tetap sama aku. Kamu kan masih usia muda, usia sekolah, usia belajar. Mau nggak kamu nyantri di sini? Sekarang ikuti Pak Le. Iya. Ya. Betul-betul loh, serius lo latihannya lo, jangan main-main. Iya. Ikuti Pak Le. Tangan satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak. Makanya kalau belajar itu yang serius, jangan main-main. Ini ya, ini Pak Le. Stop. Biar Pak Le aja di sini. Ya, coba kalian belajar. Wahyu, yang bener belajarnya. Astagfirullahaladzim. Wes lah, sekarang sampai itu karena sudah latihan. Pusap aja, pusap. Kita mau latihan azan, masa pusap? Pusap aja dulu. Wis lah Pak Le, gimana kalau kita menyanyi saja? Gak usah ada nyanyi. Selesai azan baru nyanyi. Yuk, ayo. Pusap.
susu coklat bergizi. Bila diminum setiap pagi, susu coklat rasa Seribati Enceng Gondok. Seribati Enceng Gondok. Dan dibumbui dengan sedikit daun bluntas. Lanjut. Kamu tuh kenapa sih kok marahan lagi? Belum. Junior belum masuk dulu. Belum. Junior belum masuk dulu. Junior GR. Oh, atau lu bareng Yang. Lanjut. Dari pergi. Lu lewat sono sekalian tuh. Berdua. Ada rasa. Aku sama waktu kok. Stop. Aku nggak jadi. Datang lagi. Aduh. Aduh, perasaan aku tuh nggak makan apa-apa. Wong aku tadi cuma minum susu nyaut dari Junior tadi dulu. Gimana? Belum cek dulu juga, Bro. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di